Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Zain Alfana dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Prodi Teknik Mekanika Perkeretaapian, nomor induk Taruna 2019-3038. Di sini saya akan mereview Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 4 tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Untuk yang pertama, bab 1, ketentuan umum. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem terdiri atas prasarana, sarana, sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkai dengan sarana perkeretaapian lainnya. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel atau di atas rel. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sepenuhnya oleh awak sarana perkeretaapian. 5. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sebagian dan atau tanpa awak sarana perkeretaapian. 6. Peralatan khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang, tetapi untuk keperluan khusus antara lain kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel. 7. Awak sarana perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api. 8. Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api. 9. Asisten masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang ditugaskan untuk membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api. 10. Penyelia adalah pejabat yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengeluarkan pemerintah dan penilaian kepada awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Instruktur masinis adalah pejabat yang bertugas memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada awak sarana perkeretaapian. 12. Jam kerja awak sarana perkeretaapian adalah waktu kerja dalam perjalanan kereta api mulai dari awal penugasan sampai akhir penugasan. 13. Langsir adalah kegiatan menyusun, memisahkan, atau memindahkan sarana perkeretaapian dari satu jalur ke jalur yang lain. 14. Sertifikat kecakapan adalah bukti kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian. 15. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalnya. 16. Asesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan, dan tenaga pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian. 17. Pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi. 18. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perkeretaapian. 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perkeretaapian. Bab 2. Pengoperasian sarana perkeretaapian. Pasal 2. 1. Pengoperasian sarana perkeretaapian dibedakan berdasarkan peralatannya.
yang digunakan terdiri dari 1. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual dan otomatis. 2. Pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual yang dimaksud pada ayat 1 huruf A sepenuhnya dikendalikan oleh awak sarana perkeretaapian. Pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, sebagian dan sepenuhnya dikendalikan secara otomatis dengan peralatan, yaitu Automatic Train Protection atau ATP. 2. Automatic Train Operation atau ATO. Yang ketiga, Automatic Train Supervision atau ATS. Dalam pasal 3, pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Huruf A wajib dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian. Yang kedua, awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas masinis dan asisten masinis. Yang ketiga, awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dimiliki sertifikasi kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Yang keempat, kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A diklasifikasikan dalam beberapa tingkat yang terdiri dari awak sarana perkeretaapian tingkat mudah, madya, dan pertama. Asisten masinis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B diklasifikasikan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Yaitu pasal 4 selanjutnya yang pertama awak sarana perkeretaapian tingkat pertama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf A harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut. Yaitu yang pertama mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian. Yang kedua mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan mengoperasikan kereta api. Yang ketiga mampu membaca peraturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, maklumat perjalanan kereta api, dan berta maklumat kereta api. Yang keempat mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian. Yang kelima mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya. Lanjut yang keenam, mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan. Yang ketujuh, mampu melakukan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Yang kedelapan, mampu melaksanakan kegiatan langsir dalam wilayah kerjanya. Yang kesembilan, mengetahui, memahami, dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir, memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. Lanjut, yang kedua, awak sarana perkeretaapian tingkat mudah. Sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3, yang dimaksud dalam pasal 4, yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4, huruf B, harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan memenuhi kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api. Yang kedua, mampu memimpin dalam perjalanan kereta api. Yang ketiga, mampu mengatasi kondisi tanggap darurat dalam sarana perkeretaapian. Yang keempat, mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan. Yang kelima, mampu melaksanakan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian tingkat di bawahnya. Yang ketiga, awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf C. Harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Pasal 5. 1. Kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan dalam bentuk yang pertama, sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian. Yang kedua, sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diperoleh setelah memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan dan lulus uji kecakapan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Yang ketiga, sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat 1 berlaku selama